Shalom adik-adik, Kak Kenneth senang sekali berjumpa dengan setiap adik-adik di rumah meskipun masih melalui online. Nah, tidak terasa hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan November loh adik-adik. Nah, kalau kita sudah masuk di bulan November, habis ini kita akan merayakan apa yo? Di bulan Desember. Tentunya kita akan merayakan Natal bersama. Meskipun Natal tahun ini kita masih harus tetap lewat online, tapi adik-adik jangan khawatir dan jangan bersedih. Kenapa? Karena pelayanan anak Star Kids Ayu Philadelphia sudah menyediakan sesuatu yang spesial buat setiap adik-adik di rumah. Di bulan November ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, dengan cara yang menarik juga kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang wow, pasti membuat adik-adik tentunya penasaran kan di rumah. Nah, kalau adik-adik penasaran, jangan lupa untuk ikut ibadah Star Kids Ayu Philadelphia secara online setiap Sabtunya. Doa Kak Kenneth buat setiap adik-adik di rumah, adik-adik tetap bersukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar? Nah, adik-adik, pastinya kabarnya adik-adik baik-baik saja kan pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, bagaimana kalau kita yel-yel dulu? Yel-yel Star Kids pastinya. Oke, adik-adik harus ikuti Kak Felix ya. Oke, Star Kids, ayomi, sorak bagi dia. Mana temannya? Kasih jempolnya nih. Ini jagoan kita, Yesus. Siapa jagoan kita adik-adik? Yesus. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan, menaikkan pujian padamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, pasti adik-adik harus lebih semangat memuji Tuhan kita lebih lagi. Semuanya juga punya jahat. Mari tepuk tangan. Ayo sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ayo adik-adik harus
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Yes Tuhan, mari adik-adik kita datang menyembah, menghadap diri kepada Tuhan, dan sama-sama katakan, nyanyikan lagu ini. Oh ya Tuhan, sujud. Katakan adik-adik, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh berserah, sungguh percaya, sungguh percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya, yes Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup. Ayo adik-adik kita katakan lagu ini sekali lagi. Ku percaya, yes Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, yes Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari adik-adik kita katakan sama-sama. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Yesus, sembah Tuhan.
Ayo adik-adik, mari kita belajar sembah Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, kami mau meninggikan-Mu. Shalom adik-adik, berjumpa lagi hari ini bersama dengan Kak Kenneth. Nah, selama 3 minggu kemarin kita sudah belajar sama-sama untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Dalam hal apa kita perlu bertanggung jawab dalam hidup ini? Yang pertama, kita perlu bertanggung jawab tentunya menjaga pikiran kita. Yang kedua, kita perlu bertanggung jawab menjaga hati kita. Dan yang ketiga, kita perlu bertanggung jawab untuk menjaga penglihatan kita. Nah, hari ini melanjutkan tema kita selama bulan ini untuk jadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, supaya lewat hidup kita bisa jadi berhasil dan juga jadi teladan, kesaksian dan berkat buat banyak orang di sekitar kita tentunya. Hari ini kita akan belajar sama-sama untuk menjadi anak Tuhan yang mau bertanggung jawab menjaga perkataan kita. Firman Tuhan katakan hari ini di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, adik-adik boleh buka Alkitab adik-adik di rumah. Dikatakan bahwa hidup dan mati hari ini dikuasai oleh lidah kita. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini perkataan kita punya kuasa loh adik-adik. Lewat perkataan kita hari ini kita bisa menghidupkan semangat bahkan sukacita dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita yang hari ini mungkin sudah kehilangan sukacita, yang sudah patah semangat tentunya. Tapi di sisi yang lain, lewat perkataan kita juga yang sama, kita bisa mematikan semangat dan bahkan sukacita orang di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita hari ini loh. Orang-orang yang tadinya bersukacita, orang-orang yang tadinya bersemangat, tapi mungkin lewat hidup kita hari ini, lewat apa yang kita katakan kepada mereka, bisa membuat mereka kehilangan semangat, membuat mereka kehilangan sukacita. Bahkan lewat perkataan kita yang keluar dari mulut kita hari ini, kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Lewat perkataan kita bisa membangun hidup orang-orang di sekitar kita. Tapi di sisi yang lain juga, lewat perkataan yang sama, hari ini kita bisa mematikan, kita bisa melukai kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita hari ini. Makanya mulut yang kecil ini yang dikasih oleh Tuhan, kita gunakan untuk bijaksana dalam berkata-kata. Kita perlu menjaga setiap apa yang keluar dari perkataan kita. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lewat mulut kita, lewat perkataan yang keluar dari hidup kita, kita bisa jadi berkat atau kita malah bisa jadi batu sandungan dan melukai kehidupan banyak orang. Itu tergantung dari apa yang keluar dari perkataan kita. Hari ini yuk kita dengar cerita dari Kak Kenneth yang Kak Kenneth akan bawakan sama-sama buat setiap adik-adik tentang menjaga perkataan. Bel sekolah berbunyi. Tanda jam istirahat telah tiba. Seperti biasa, Ribi dan Tere makan di kantin bersama teman-teman mereka lainnya. Ketika itu Tere bersama Ribi sahabatnya membeli mie bakso dengan gorengan kesukaan mereka berdua di penjual mie bakso dan gorengan yang bernama Mas Joni. Mie bakso dan gorengan yang dijual Mas Joni adalah mie bakso dan gorengan terenak dan terlaris yang ada di sekolahnya. Ketika mereka berdua memesan, Mas Joni ingin memberikan mangkok mie baksonya yang telah dipesan oleh Tere ke Tere. Dan tanpa sengaja, mangkok bakso tersebut goyang dan kuah mie bakso yang panas seketika itu tumpah di tangan Tere. Kemudian terdengar suara teriakan yang sangat kencang. Aduh, panas! Karena kaget, Tere pun menjatuhkan mangkok mie bakso tersebut sehingga tumpah dan pecah.
Singkat cerita, karena kesal dan tidak bisa menahan emosinya, akhirnya Tere memaki-maki Mas Joni dengan kata-kata yang kasar dan tidak sepantasnya. Ribi yang melihat sikap Tere tersebut sudah berusaha untuk menenangkan karena apa yang dilakukan Mas Joni adalah sebuah ketidaksengajaan. Mas Joni pun terus meminta maaf. Maaf non. Namun itu tidak mengubah Tere sehingga membuat keributan di kantin dan membuat ibu guru yang lewat di kantin pada saat itu mendengar semua perkataan kasar yang dikatakan oleh Tere kepada Mas Joni pun akhirnya tidak tinggal diam dan kemudian memberi hukuman yang berat kepada Tere. Singkat cerita, Tere pun mendapatkan skorsing selama 1 minggu akibat perbuatannya. Tere tidak bisa bersekolah dulu dan harus dirumahkan. Setelah kejadian tersebut, membuat Mas Joni tidak mau lagi akhirnya menjual baksonya kepada Tere dan Tere pun tidak pernah membeli bakso di sana. Hubungan antara Tere dan Mas Joni yang sebelumnya baik-baik saja akhirnya menjadi tidak baik karena kejadian yang terjadi di saat dimana Tere memaki-maki dengan perkataan yang kasar dan tidak sepantasnya kepada Mas Joni yang tidak sengaja menumpahkan kuah mie bakso pesanan Tere hari itu. Sebagai sahabat yang baik, Ribi terus mengingatkan Tere untuk menjaga perkataannya. Namun kejadian itu pun tidak kunjung mengubah Tere hingga dia dijauhi oleh teman-temannya yang lain karena perkataan yang seringkali kasar dan menyakitkan apalagi ketika sedang marah. Nah adik-adik, lewat cerita Tere kita bisa belajar pentingnya menjaga perkataan kita. Sebelum berkata-kata kita pikirkan terlebih dahulu baik-baik, apalagi saat kita sedang marah tentunya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 4 ayat yang keempat, hari ini kita boleh marah tentunya ketika ada kesalahan. Ketika ada sesuatu yang perlu memang ditegur karena salah. Namun firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 4 ayat yang keempat, jangan sampai hari ini kemarahan kita membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai ketika kita marah yang keluar adalah perkataan yang kotor, yang kasar, yang sia-sia. Dan akhirnya melukai orang-orang di sekitar kita. Ingat adik-adik, orang lain bisa melihat kita benar anak Tuhan Yesus atau bukan dari Alkitab yang kita punya, yang kita pegang mungkin kita bawa setiap hari ke sekolah, ataupun yang kita miliki hari ini. Tetapi dari setiap firman Tuhan yang kita hidupi setiap hari di dalam kehidupan kita, khususnya lewat setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Seperti Tere yang tidak mau belajar mendengarkan masukan dari sahabatnya Ribi agar Tere bisa berubah. Hari ini juga kita perlu belajar untuk bukan hanya menjaga perkataan kita, tapi ketika Tuhan Yesus sudah menegur lewat firman-Nya, karena kita salah dalam berkata-kata, karena kita masih sering suka memperkatakan yang sia-sia, yang kasar, yang kotor, kita juga perlu mendengar. Kita perlu belajar taat untuk berubah. Hari ini yuk sama-sama kita belajar untuk menjaga perkataan kita. Supaya lewat hidup kita terus jadi teladan, kita terus jadi kesaksian, bahkan kita terus jadi berkat buat banyak orang. Biar orang yang ada di sekitar kita hari ini, baik keluarga kita, ataupun teman-teman kita dalam lingkungan pergaulan kita, ketika mereka mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, biarlah perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, yang membawa sukacita, itu yang keluar sehingga hidup orang-orang di sekitar kita yang mendengar perkataan kita bisa dibangun, bisa diberkati, dan bisa bersukacita lewat perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua hari ini. Halo adik-adik.
Adik-adik, berapa banyak adik-adik yang diberkati lewat ibadah online hari ini? Yuk, sebelum kita akhiri ibadah online hari ini, Kak Kenneth jemput semua adik-adik yang ikut ibadah online di rumah adik-adik masing-masing untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu melepaskan berkat buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing. Biar penyertaan, kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Biar Engkau yang terus memakai kehidupan anak-anak-Mu untuk terus menjadi bintang-bintang yang bercahaya terang di dalam dunia, di dalam keluarga mereka, di dalam studi mereka, dan apapun yang mereka perbuat, biar Tuhan yang buat berhasil. Tetap setia, mengasihi, melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Dan sekali percaya Yesus, selamanya percaya Tuhan Yesus. Dan setiap adik-adik yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik.